Oke, selamat sore teman-teman. Nah, sekarang saya lagi membuat rak untuk cacing. Biasanya kalau di sini disebutnya apartemen, ya, ya karena dari bahan-bahannya juga cukup mewah. Biasanya mungkin petani lain langsung nangkep di alam, di sungai-sungai. Kalau di sini kita ternak menggunakan bahan-bahan seperti ini, Kontainer. ya, seperti nampan, kemudian ada peralon, ada selang PE. Nah, fungsi paralon Nah, dan selang ini untuk apa, Kak Sobur? oke, untuk yang pertama yang tentunya harus kita siapkan adalah nampannya. Nampannya ini nanti untuk menaruh cacingnya sekaligus medianya. Oke. Ya, nanti cacing ini tanpa lumpur. Ya. Cacing tanpa lumpur. Iya, jadi tanpa lumpur. Biasanya kan cacing identiknya sama lumpur. Nah, sekarang kita menggunakan medianya ampas tahu. Ampas tahu ya. Ya, ampas tahu. Jadi supaya nanti untuk pemanenannya lebih cepat dan lebih bersih. Dan kemudian untuk sirkulasinya sendiri, karena cacing itu membutuhkan sirkulasi, jadi kalau misalkan air di nampan ini diam, dia nggak bisa berkembang, kurang bagus. Nah, jadi kita siapkan sirkulasi dari nanti yang atas ini langsung dari peralon. Nah, ini peralonnya sudah kita siapkan. Ini kita menggunakan ukuran 3/4, kurang lebih panjangnya 2,50 meter. Kemudian yang berikutnya untuk sirkulasi ke bawah kita menggunakan selang yang berwarna hitam ini. Oke. Ini namanya selang PE. Kalau di sini ya, selang PE. Ini untuk ke rak yang kedua. Nah, contohnya di sini yang sudah kepasang. Nah, ini dari nampan yang atas. Dari nampan yang atas itu langsung ke nampan yang ke bawah. Oke. Nah, Jadi dia airnya selalu muter ya. iya, jadi Keluar nanti masuk ya. dari nampan yang paling bawah ini kita langsung buang ke Kolam. peralon Oh, dulu. paralon. Peralon ini. Kemudian dari peralon ini akan mengalir masuk ke drum yang sudah kita siapkan di sebelah sana. Oh. Ya, nanti di sana ada drumnya. Jadi si air ini sebetulnya tidak terbuang, tapi sirkulasinya, ya, yang kita jaga sirkulasinya supaya airnya juga tetap sama, pH dan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk cacing tetap terjaga. Oke. Itu alasannya kenapa tidak dibuang ke kolam airnya, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh ampas tahunya yang sudah kita fermentasi. Jadi ampas tahu itu langsung kita ambil atau diproses lagi? Ya, kita proses lagi, harus Diproses ada lagi. fermentasi. Karena dia mengandung asam ya. Iya, jadi untuk menghilangkan asamnya kita fermentasi dulu kurang lebih sekitar 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Nah, kemudian baru bisa digunakan. Cara penaburannya seperti apa? Cara penaburannya cukup mudah. Kita hanya menaruh ampas tahunya, diratakan di dalam nampannya. Ini contohnya. Ini nggak harus tebal, yang penting dia merata. Nanti setelah diratakan baru kita kasih air. Nah, ini bukan hanya sekedar untuk media dia saja, tapi sekaligus untuk makannya juga. Jadi kita nggak usah memberikan makan lagi. Jadi dari ampas tahu ini dia berkembang biak dan juga makan di sini juga. Atau misalkan kita mau ngasih tambahan makanan bisa juga berupa sayur mayur yang udah layu gitu, yang kita juga nggak bisa makan. Nah, kita kasih ke cacing. Dan nggak usah diproses lagi, langsung aja dikasih kalau misalkan punya sayuran. Oke. Seperti itu. Berarti dari mulai kita tanamkan kita kasih ampas tahu ini tahu, sampai ya. menjadi cacing yang berkembang biak butuh berapa lama? Nah, itu waktunya kurang lebih sekitar 3 minggu. 3 minggu ya, Ya, 21 3 minggu. hari ya. Nah, ya. Setelah ini baru kita kasih air, kita gunakan air yang ini dulu untuk kasih airnya dulu.
nggak bakalan bisa penuh atau luber sampai ke pinggir-pinggirnya, karena di sini fungsinya selang kayak ini untuk membatas air yang dinampan. Oh, kita jadi kasih dia dua. kalaupun penuh pasti airnya berkurang lagi. Iya, nah ini kita biarkan dulu. Memang biasanya seperti ini dia akan mengapung ya, tapi nanti dia akan turun ke dasar. Nah, tahapannya setelah ini dikasih air lalu Nah ini baru cacingnya. kita kasih indukan cacing. Ya, lebih Boleh bagusnya dilihat lagi teman-teman sih sebetulnya cacingnya. Sirkulasinya dulu ya, sebelum cacing. Oke. Nah ini cacingnya. Ini Dari contoh cacing yang cuma ya, satu gitu satu tadi, genggam aja. nanti bisa jadi berapa banyak? Satu genggam ini bisa jadi Satu takar. satu takar, kalau di sini jemputnya satu takar atau satu gayung. Satu gayung Ya, jadinya ya. setelah berumur 3 minggu lebih. Satu gayung berarti kalau diliterin Ya kalau diliterin kurang lebih hampir 1,5 liter. 1,5 liter Iya. ya. Kalau dikiloin 1 kilo lah ya. 1 kiloan. Nah, ini kita tinggal taruh begini aja. Oke, teman-teman, jadi cacingnya Cuma tinggal begini aja udah. dicemplungin aja, kalau bahasa orang Betawi bilang itu. Dicemplungin ke media ampas tahu yang sudah dikasih air tadi. Kita tunggu 21 hari dia akan berkembang biak. Ya, nah ini adalah versi kita. Mungkin versi yang lain juga banyak. Kalau Ya. misalkan mau dilihat di channel-channelnya banyak sekali. Nah ini versi kita. Intinya Versi sebetulnya- channel Ismat Lele. Ya. Nah ini sebetulnya intinya supaya sirkulasinya berjalan normal, karena untuk mengembang biakan cacing ini sirkulasi yang paling utama. Kalau misalkan airnya tenang dia susah berkembangnya. Oke. Seperti itu. Terima kasih Kak Sobur. Jadi ini tahapan proses dari mulai pembuatan kontainer atau apartemen untuk pembudidayaan cacing sutra dari Kak Sobur. Salam Ismat Lele. Kumisnya dong diputer, kumis lele. Terima kasih.